dengan aku di dalam Bapa, itu berarti Bapa sama dengan Tuhan Yesus. Berarti kalau Yesus bilang aku di dalam mereka, berarti kita ini jadi Yesus. Kan tidak. Jadi banyak Yesus. Jadi banyak Yesus. Jadi 15 totalnya, Pak. Ya kan? Tidak diartikan seperti itu kan? Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat. Malam hari ini kembali bersama dengan kami di channel podcast Kebenaran, di mana dalam kanal YouTube ini berisi video tentang isi perbincangan kami yang membahas materi-materi atau topik-topik tentang kekristenan. Dan bisa jadi memang pembahasan kami ini sebenarnya masih menjadi misteri di benak banyak orang, atau bahkan pertanyaan yang mungkin banyak dicari oleh banyak orang, atau mungkin termasuk Anda gitu. Jadi malam hari ini sudah masuk ke episode 27, sudah masuk ke episode 27. Sebelum kita mulai acara hari ini, saya meminta kesediaan Pak Yusias untuk pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Tuhan yang telah pimpin acara kami dari episode pertama hingga episode ke-26. Dan acara ini kami akan awali. Hanya Tuhan pimpin kami, berkati kami yang ada di sini, dan berkati juga Bapak Kurnia sebagai narasumber, sehingga acara ini dapat membawa berkat bagi para pemirsa yang setia menyaksikan acara podcast Kebenaran ini. Karena kerinduan kami, banyak orang mengenal kebenaran firman-Mu. Karena kerinduan kami juga supaya orang yang mendengarkan acara ini dapat mengenal Yesus Kristus yang sesuai dengan firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Pujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Malam hari ini saya kembali ditemani oleh sahabat saya, Pak Gavin Yusias. Selamat malam Pak Yusias. Malam Pak Gavin. Terus semangat ya. Amin. Dan malam hari ini juga masih narasumber yang sama tetap menemani kami di sini, Pak Gembala Kurnia. Selamat malam Pak Kurnia. Selamat malam Pak Eko, Pak Yus. Saya kali ini mau mengangkat, sebenarnya masih berhubungan erat dengan ini Pak, suasana politik di Indonesia ini. Sekarang ini memang Indonesia ini karena sekarang sudah memasuki, kalau menurut saya udah bukan tahun-tahun politik lagi, tapi sudah memasuki bulan-bulan politik atau bahkan minggu-minggu politik, karena sebenarnya udah mendekati masa pemilu ya Pak. Yeah. Dan memang seringkali di banyak negara memang orang-orang yang memiliki kepentingan diusung sebagai calon mewakili rakyat, akhirnya mereka keliling ke banyak tempat untuk menggait dukungan suara dari banyak orang. Nah, permasalahannya adalah begini. Salah satu calon pasangan yang diusung kadangkala itu akhirnya nge-cross ke keyakinan orang gitu loh. Dan memang Indonesia sering terjadi begitu. Jadi kadangkala dikumpulilah salah satu umat dan akhirnya dia berorasi di situ dan akhirnya mengeluarkan statement yang sebenarnya kalau menurut kami kurang tepat. Tetapi sebenarnya orang Kristen sendiri seharusnya berhikmat, karena kenapa begitu? Kadangkala memang kelakar-kelakar publik masyarakat ini memang kadangkala kalau orang tidak berpengetahuan dianggap sepele, tetapi kalau kita kaji betul-betul sebenarnya itu kesalahan. Dan saya berharap orang Indonesia cukup cerdas untuk memisahkan masalah politik dengan urusan agama. Ini dua hal yang berbeda yang tidak bisa disatukan. Karena kalau seandainya agama menikah dengan politik atau agama menikah dengan kekuasaan dalam arti pemahaman bersatu, menggunakan tangan kekuasaan, itu kan kekuasaan pemerintah, itu kan tangan kuat, nggak bisa dilawan.
kalau ada salah satu keyakinan bergabung dengan pemerintah atau menggunakan kekuatan pemerintah, maka sudah bisa dipastikan agama ini pasti tidak akan mengusung kebenaran karena dia menggunakan kekuatan fisik gitu loh. Tetapi kebenaran itu sendiri sebenarnya tidak perlu diberitakan dengan cara yang menggunakan kekuatan di luar daripada kekuatan Tuhan itu sendiri. Nah, bicara tentang hal-hal yang terjadi belakangan ini, saya tertarik untuk kupas satu kejadian. Ini kebetulan terjadi di kalau nggak salah ada satu perkumpulan PGI kalau tidak salah ya Pak. PGI itu Persatuan Gereja Indonesia. Iya. Didatangi oleh salah satu pasangan calon, kalau nggak salah pasangan calon nomor 3 ya Pak ya. 3. Calon nomor 3. Dan kebetulan di tempat itu ada salah satu tokoh yang cukup besar yang punya nama, itu putri salah satu mantan presiden Indonesia, almarhum Gus Dur. Saya sangat respect terhadap tokoh ini karena Bapak ini termasuk tokoh yang sangat toleransi dan mengayomi bangsa Indonesia dengan luar biasa, sehingga kita tidak terpecah belah, tetap menjadi satu bangsa yang kuat dalam satu kesatuan NKRI. Nah, Yeni Wahid, putri dari Pak Gus Dur ini, dia punya sebenarnya jokes Pak, jadi candaan. Memang saya yakin beliau tidak memiliki tendensi untuk menghina atau maksud untuk merendahkan gitu loh. Apalagi kebetulan di situ dia lagi berbicara kepada forum PGI yang sudah pasti isinya Kristen karena namanya juga sudah PGI. Kelakarnya kira-kira begini. Seharusnya kata dia, orang-orang Kristen itu orang Jawa Tengah. Orang-orang Jawa Tengah. Orang-orang Jawa Tengah, orang-orang Kristen itu seharusnya dukung nomor 1. Nomor 3. Ya betul ya, nomor 3. Saya nggak hafal nih. Karena dia berasal dari Jawa Tengah. Karena Pak Ganjar itu berasal dari Jawa Tengah. Pernah memimpin jadi gubernur di Jawa Tengah. Dan berasal dari Jawa Tengah. Dan berasal dari Jawa Tengah. Kan begitu ya. Orang Kristen ini kan sebenarnya menyembah Yesus Kristus gitu. Yesus Kristus itu kan sama dengan Roh Kudus kan gitu. Dan Kota Kudus itu adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Dan yang bikin saya heran adalah sebenarnya seluruh audiens di situ tepuk tangan dan sorak-sorai gitu loh. Sebenarnya saya sendiri agak kurang memahami ini sebenarnya maksudnya apa. Tetapi kita perlu mengupas ini supaya orang-orang yang belum memiliki pengetahuan benar-benar yang baik tentang Tritunggal seharusnya bisa paham, bisa membedakan mana Roh Kudus, mana Yesus Kristus. Dan sebenarnya ini saran dari saya, seharusnya Ibu Yeni Wahid lebih sedikit bijaksana supaya jangan sampai mengeluarkan kelakar yang sebenarnya kurang tepat untuk umat Kristen. Tapi saya tidak ingin mengupas ini lebih dalam lagi karena ada orang yang lebih berkompeten, Pak Gembala Kurnia yang memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjelaskan ini sesuai dengan Alkitab. Gimana Pak Kurnia? Ya silakan Pak Kurnia, saya berikan ruang dan waktu untuk menjelaskan lebih lengkap lagi. Ya, yang jadi perhatian kita adalah dia kan berkata Yesus itu adalah Roh Kudus. Nah, ini yang jadi persoalan. Ya, Yesus adalah Roh Kudus. Ini berarti dia ini mungkin dengar-dengar ya kan, dari orang Kristen yang berpikir bahwa Bapa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Roh Kudus. Jadi sebaliknya, jadi Bapa atau Roh Kudus itu adalah Yesus, gitu. Jadi ini kalau di dalam kekristenan ini kan disebut pandangan ini modalisme. Modalisme Pak ya. Ya, modalisme, ya Bapa, Roh Kudus itu Yesus. Nah, jadi bukan 3 pribadi, melainkan satu pribadi dengan 3 manifestasi atau 3 mode begitu. Nah, seringkali mereka ini mengilustrasikan ini dengan begini, dengan di rumah. Ini
Bapa. Di jalan sopir. Gitu. Jadi waktu di kantor ini direktur atau karyawan. Gitu. Jadi satu pribadi, jadi tiga posisi, gitu. Di rumah Papa, di jalan supir, di kantor karyawan. Nah, karena pandangan ini ada iman orang tetangga kita bilang, oh kalau Yesus di dunia berarti surga kosong dong. Nah, karena ilustrasinya seperti ini, begitu. Tapi sebenarnya Alkitab ini tidak mengajarkan Allah ini seperti ini. Kalau Allah Tritunggal itu kan Bapa, Anak, Roh Kudus. Ketiganya adalah Esa satu. Jadi Bapa itu pribadi sendiri, Anak itu pribadi sendiri, Roh Kudus ini pribadi sendiri, tetapi mereka satu sifat Allah. Gitu. Bapa punya sifat Allah, Anak punya sifat Allah, Roh Kudus punya sifat Allah. Kan seperti itu. Jadi tiga pribadi yang Esa. Gitu. Nah, pandangan ini kan di awal abad ketiga ini sering disebut juga Sabellianisme, karena pencetusnya itu namanya Sabellius. Itu 215 Masehi. Gitu. Jadi sudah lama. Gitu. Dan ini dianggap oleh banyak orang Kristen waktu itu ini bidat. Gitu, pandangan ini seperti itu. Ini salah, gitu, karena Tritunggal di dalam Alkitab itu tidak di rumah Bapa, di jalan supir, di kantor karyawan. Nggak gitu. Kalau begini kan berapa pribadi? Satu pribadi. Ini bukan Tritunggal, begitu. Maka dianggap ini adalah sebuah kesalahan, begitu. Dan bukan hanya kesalahan, tetapi karena pandangan ini sebenarnya tidak clear masalah keselamatan, gitu. Jadi desain keselamatan dari Allah itu tidak difahami kalau Allahnya seperti di rumah hanya satu pribadi saja sebenarnya, begitu. Ini salah, begitu. Karena desain keselamatan itu adalah Allah Tritunggal, ada Bapa, ada anak yang menjadi manusia, dan anak yang menjadi manusia ini mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Jadi mempersembahkan dirinya untuk menjadi penebus dosa manusia. Kan seperti itu. Nah, jadi kemudian naik ke surga Tuhan Yesus dan Roh Kudus ini turun. Nah, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Roh Kudus ini bukan Tuhan Yesus kan sudah naik ke surga. Begitu. Nah, jadi ini kalau orang hari ini nyebutnya itu oneness, gitu. Orang nyebutnya oneness. Dan kalau di dalam Alkitab yang seringkali mereka anggap itu mendukung oneness ini, misalnya di Yohanes 14 ayat 7 sampai 9. Kiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, ayat yang terakhir di ayat 9 itu, barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa. Ia telah melihat Bapa. Gitu. Barang siapa melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Nah, mereka berkata bahwa, nah kan, gitu, melihat Yesus sudah melihat Bapa. Kenapa? Karena Yesus itu ya Bapa itu. Gitu. Mereka menganggapnya seperti itu. Jadi, pemahaman mereka. Jadi Bapak ya Yesus juga, Yesus ya Bapak juga. Gitu. Maka
tadi Yeni White bilang Yesus itu juga adalah Roh Kudus gitu. Jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus yaitu Yesus itu gitu. Kan jadi seperti itu. Nah, mereka melihatnya seperti itu. Nah, tetapi apakah ayat ini begini? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, itu berarti Yesus itu adalah Bapa? Tentu tidak. Kenapa? Kalau pernyataan ini diartikan Yesus adalah Bapa, ini kan bertentangan dengan omongan Tuhan Yesus sendiri, gitu. Ya. Berarti kan ini kalau Yesus adalah Bapa, berarti ada Bapa tidak? Yesus adalah Bapa. Bapaknya ada tidak? Tidak ada. Yesus sendiri Bapaknya. Berarti tidak ya Pak? Jadinya kan tidak, kan gitu. Yesus ya jadinya. Semuanya Yesus. Semuanya Yesus. Jadi kan bapaknya jadi tidak ada. Sebutan saja. Jadi kan gitu. Nah, sementara Yesus itu menyatakan bahwa Bapa itu dia yang diutus Bapa. Kan gitu. Jadi kan banyak sekali Tuhan Yesus berkata bahwa Yesus diutus Bapa. Ya kalau Bapa tidak ada, kalau Roh Kudus juga tidak ada, yang ada cuma Yesus, itu bertentangan dengan ayat-ayat yang lain, statement Alkitab yang lain, begitu. Yuk misalnya kita baca ini, Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Jadi Tuhan Yesus bilang apa? Bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan apa? Bapakku. Ini bukan berarti ayat ini bahwa Yesus lebih rendah daripada Bapa, Pak. Tidak. Karena kan melakukan perintah katanya. Kan kita kan sudah bicara bahwa Yesus itu kan Mesias. Ya, gitu. Mesias peranannya ada 3, nabi, raja dan imam. Nah, jadi memposisikan sebagai Mesias, maka dia akan berkata utusan. Begitu. Dan Mesias itu yang bisa menjabat sebagai Mesias adalah sama dengan Allah sendiri. Jadi bunyi daripada ayat ini bukan berarti sama dengan Yesus itu perintahannya Bapa lebih rendah daripada Bapa. Tidak menyatakan Yesus lebih rendah dari Bapa, juga tidak menyatakan Yesus dan Bapa itu satu pribadi. Karena kan di sini bilang diperintahkan Bapa ada Bapa kepadaku, kan begitu. Kalau Yesus adalah Bapa dan juga Roh Kudus itu adalah Yesus, berarti kalau Bapa tidak ada, Roh Kudus tidak ada, kan ayat ini kan harusnya nggak bunyinya begitu. Harusnya bunyi aku memerintahkan aku perintahmu gitu. Iya. Jadi ngaco juga. Udah begitu, karena meniadakan pribadi Bapa. Iya. Ya kan, sama meniadakan pribadi Roh Kudus. Berarti ayat ini bukan berarti dua pribadi dan bukan berarti juga Yesus sama dengan lebih rendah daripada Bapa atau Bapa lebih tinggi daripada Yesus. Betul. Tidak begitu. Karena banyak sekali terus terang orang menggunakan ayat ini di luar daripada iman kekristenan justru menyerang Alkitab yang menyatakan bahwa ini kan berarti Yesus itu adalah suruhannya Bapa yang adalah Allah. Berarti Yesus itu sama dengan Nabi gitu loh Pak. Ya sebenarnya mungkin pandangan Wanes ini muncul ya kan dari pikiran begini, untuk mengesahkan itu satu di dalam 3 Bapa, Anak dan Roh Kudus itu ya mesti satu gitu. Maka mau nggak mau semuanya harus semuanya mesti Yesus. Semuanya harus Yesus. Semuanya harus Yesus. Ada yang bisa dilihat cuma dia. Tuh, tetapi kan itu bukan pengajaran Alkitab begitu. Jadi kita itu tidak harus berpikir menyocokkan Alkitab dengan iman orang lain. Atau dengan pikiran orang. Dengan pikiran orang. Karena terus terang loh Pak, kalau kita pakai pikiran manusia, pusing loh mau tahu ayat ini. Karena kan mau tidak mau, kita yang percaya bahwa Tuhan adalah satu, pikiran logika manusia ini satunya kita kan adalah satu. Satu bilangan. Satu bilangan satu gitu loh. Ya, kita itu bisa
berlogika itu begini ya. Berlogikanya gini, logika kenapa kita bisa percaya kok 3 pribadi yang esa. Logikanya bagaimana? Logikanya adalah kita ini kan percaya Alkitab ini standar moral yang paling tinggi. Kan gitu. Nggak ada kitab yang standar moralnya lebih tinggi dari Alkitab ini. Mana menurut Pak Ayus? Ada nggak kitab yang standar moralnya lebih tinggi dari Alkitab? Ya, sepaham saya dan apa yang saya baca ya hanya Alkitab saja yang paling tinggi. Berarti mindset yang harus dipakai adalah otak kita yang harus cocok dengan Alkitab, bukan Alkitab yang harus cocok dengan otak kita. Ya kalau ini kita sudah percaya Alkitab ini firman Tuhan, ya kan? Maka tinggal kita menerima apa yang Allah nyatakan tentang dirinya di dalam Alkitab ini dan firman-Nya ini. Gitu. Bukan berusaha mengeksegesis Alkitab dengan pemikiran kita sendiri. Ya? Jadi kan ya kita percaya Tritunggal itu seperti itu, dan ada 3 pribadi setara. Gitu. Jadi ketika kita membaca segala sesuatu seperti diperintahkan Bapa kepadaku, jangan dipahami Bapa itu bos, Yesus itu suruhan. Tidak begitu. Jadi nabi jadinya kalau begitu. Ya hanya nabi biasa. Kalau suruhan itu berarti kan nabi biasa. Sementara Yesus Kristus bukan nabi saja, tetapi dia juga raja, dia juga imam. Kan begitu. Dan hanya Allah sendirilah yang bisa menyandang tiga jabatan ini sekaligus ya Pak. Sekaligus, maka Mesias itu setara dengan Allah sendiri, begitu. Jadi Bapa dengan Yesus dengan Roh Kudus ini 3 pribadi, ya bisa dibedakan, mereka setara seperti itu. Nah, ada satu ayat lagi bahwa kalau Yesus itu atau Bapa ditiadakan dan Roh Kudus itu ditiadakan hanya Yesus saja, itu juga bertentangan dengan Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengembalikannya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Ya. Jadi Tuhan Yesus berkuasa untuk mengambil, untuk memberikan juga, kan begitu. Nyawanya itu seperti itu. Ini adalah tugas gitu. Dari Bapa. Itu yang harus dilakukan ketika waktu di dunia ini. Begitu. Jadi ada Bapa tidak? Ada gitu. Yesus Kristus ada tidak? Ada. Roh Kudus ada gitu. Nah, itu sangat terlihat jelas ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, coba dibaca Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, jadi apakah di sini Yesus itu adalah Bapa? Enggak, kan suaranya dari surga Pak. Suaranya dari surga. Tuhan Yesus sedang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kan begitu. Kemudian apakah Roh Allah atau Roh Kudus adalah Yesus? Ini pribadi yang berbeda lagi. Ini pribadi dari suara yang tadi bahkan sekalipun. Betul. Jadi ada 3 nih. Ada suara Bapa, ada Yesus, ada Tuhan Yesus, ada Roh Allah. Ada Roh Allah, Roh Kudus. Seperti burung merpati. Jadi dibedakan. Roh Kudus dibedakan dengan Bapa, dan Yesus juga dibedakan dengan Roh Kudus dan juga dibedakan dengan Bapa. 3 pribadi ada gitu. Jadi Bapa pribadi tersendiri, Roh Kudus pribadi tersendiri, Tuhan Yesus pribadi tersendiri, sehingga 1 Yohanes 5 ayat 7 yang sering kita baca, ketiganya adalah ketiganya adalah satu. Begitu. Nah, jadi baptisan Tuhan Yesus ini menyatakan jelas bahwa 3 pribadi. Begitu. Nah, seperti itu. Jadi bukan Bapanya hilang atau Roh Kudusnya hilang, hanya Yesus saja.
tidak seperti itu. Tapi maaf Pak Kurnia, saya mau tanya lagi. Ada satu deskripsi yang sering kali saya lihat orang Kristen pakai untuk mengilustrasikan gambaran tentang 3 pribadi Allah ini kepada keberadaan atau eksistensi manusia. Manusia itu katanya kan ada tubuh, ada roh, dan ada jiwa. Itulah gambaran yang paling lengkap untuk bisa kita mengerti keberadaan Allah di dalam dunia ini, katanya. Kenapa begitu? Ya kan manusia juga ada tubuhnya, jadi nggak bisa dipisah. Ada tubuhnya, kalau tubuhnya dipisah dari roh, tubuhnya nggak ada, rohnya doang, hantu, kata dia gitu. Kalau ada rohnya, ada tubuhnya, nggak ada jiwanya, sakit jiwa, kan gitu kan. Tapi kalau ada tubuhnya doang, rohnya nggak ada, ya mayat. Kan gitu. Artinya, ya seperti itulah kira-kira gambaran tentang 3 pribadi Allah yang esa, itu deskripsi yang paling representatif tentang pribadi Allah adalah keberadaan manusia. Apakah Pak Kurnia sependapat dengan teori ini? Itu untuk melogikakan tentang kesatuan. Ya kan? Oke. Itu untuk melogikakan tentang kesatuan. Tetapi itu tidak bisa secara keseluruhan mengilustrasikan Allah Tritunggal. Kenapa Pak? Karena kalau tubuh terpisah dari roh dan jiwa, itu kan bukan manusia. Oh. Kalau jiwa terpisah dari jiwa dan tubuh, roh juga ini bukan manusia. Iya. Kan begitu. Jadi kalau Tuhan Yesus sendiri adalah Allah. Bisa terpisah ya Pak? Bisa terpisah. Oh iya. Bapa sendiri adalah Allah. Roh Kudus sendiri adalah Allah. Tetapi bersatu secara ini satu kesatuan. Seperti halnya tubuh, jiwa, dan roh tadi. 3 tetapi 1. Berarti memang eksistensi manusia itu sebenarnya tidak bisa menggambarkan pribadi Allah secara lengkap ya Pak. Betul. Karena kalau Allah dipisahkan bisa. Betul. Sementara kalau manusia dipisahkan jadi kosong semua nih gitu ya. Tidak bisa. Ya, oke. Jadi bagaimana Allah diilustrasikan dengan ciptaan kan tentu tidak bisa gitu. Jadi hanya kita percaya Allah Tritunggal itu, ya kita hanya percaya memang itu yang dinyatakan Allah di dalam Alkitab, yang kita yakin tidak ada standar moral yang lebih tinggi dari Alkitab ini. Gitu. Ini buku yang sempurna, maka informasi yang kita peroleh dari sini, ya ini yang pasti benar, begitu. Ya, makanya kita menaruh iman kita itu dengan apa yang Alkitab nyatakan, begitu. Sedikit saya tambahkan nih Pak. Jadi kan ini ada ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Yesus Kristus ini terpisah dengan Bapa, dan Yesus sendiri mengatakan dirinya juga setara dengan Bapa. Jadi Yohanes 14 ayat 23. Ini topik tepat sekali. Jadi Yesus sendiri setara dengan Bapa, dan Bapa dan Yesus itu terpisah. Yohanes 14 ayat 23. Ya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan kami berarti kan Yesus dengan Bapa. Betul Pak? Ya, berarti kan tidak bisa dihilangkan Bapa, itu tidak bisa dihilangkan. Roh Kudus juga tidak bisa dihilangkan gitu. Kalau Yohanes itu menghilangkan Bapa nggak ada, Roh Kudus tidak ada. Mereka dengan kata-kata Bapa itu adalah Yesus, Roh Kudus juga adalah Yesus. Makanya Yeni Wahid bilang Yesus itu adalah Roh Kudus. Salah. Gitu. Jadi Anda bisa dengar ini akhirnya benang merahnya ini di sini. Jadi pernyataan Ibu Yeni Wahid itu saya harap Bu Yeni Wahid atau mungkin Anda bisa share ini ke Ibu Yeni Wahid supaya menambah pengetahuan beliau. Jadi mohon diralat ya Ibu. Jadi Yesus itu bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Yesus. Yesus bukan Allah Bapa, dan Roh Kudus bukan juga Allah Bapa. Allah Bapa bukan Roh Kudus. Demikian Allah Bapa juga bukan Yesus. Begitu ya Pak? Betul. Jadi tidak bisa dihilangkan pribadi Allah Bapa atau pribadi Roh Kudus, hanya muncul Tuhan Yesus, itu tidak bisa. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sendiri itu adalah, dia berkata sendiri, dia itu adalah jalan
kepada Bapa. Nah, kan di Yohanes 14 ayat 6 itu kan, akulah jalan, ya kan, dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, maksudnya manusia, bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana kalau dia itu juga adalah Bapa, kan aneh. Gitu. Atau dia ini Roh Kudus itu tidak ada, ya hanya dia, itu kan jadi aneh. Jadi menghilangkan Roh Kudus dan juga menghilangkan pribadi Bapa kan itu tidak cocok dengan apa yang dinyatakan Alkitab, gitu. Dan Yesus, Tuhan Yesus juga adalah disebutkan sebagai pengantara manusia kepada Bapa. Begitu. Coba bisa dibaca di 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa. Ya. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi Yesus pengantara, gitu kan posisinya, begitu. Jadi harus ada Allah Bapa di surga, ya kan? Dan Yesus yang menjadi jalan untuk manusia berdosa ini. Dengan cara apa? Yaitu dirinya menerima hukuman yang harusnya ditimpakan kepada manusia, tapi dia tanggung di atas kayu salib. Makanya Tuhan Yesus menanggung hukuman sebenarnya yang paling berat, karena dia menanggung hukuman dari semua dosa manusia. Coba Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Iya. Jadi Yesus itu hidup menjadi pengantara. Begitu. Jadi dia bukan Bapa, atau Tuhan Yesus juga bukan Roh Kudus lah. Gitu. Jadi harus ada pribadi Bapa, tidak boleh dihilangkan, pribadi Roh Kudus juga tidak bisa dihilangkan. Gitu. Atau lagi 1 Yohanes 2 ayat 1. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ya, jadi kalau Bapa hilang, nggak ada Bapa, perlu Yesus itu jadi gimana? Pengantara kepada dirinya sendiri. Kan gitu. Atau Bapa perantara kepada Bapa juga gitu ya Pak. Kan begitu. Jadi kan tidak bisa. Kalau harus dimengerti Bapa itu ya memang ada Bapa, pribadi Bapa, gitu kan. Nah, Yesus Kristus itu posisinya menjadi pengantara manusia yang berdosa kepada Allah Bapa. Berarti boleh nggak kalau kami ini sebagai orang Kristen menyimpulkan dari semua doktrin yang ada di Alkitab tentang pribadi Allah atau esensi Allah yang Tritunggal itu, mereka 3 pribadi yang berbeda, betul, tetapi satu dalam hakikat dan memiliki fungsi yang berbeda. Betulkah itu? Artinya fungsi begini, tugas yang berbeda-beda. Kalau kalau Yesus Kristus ya kan perantara manusia, sementara setelah Yesus naik ke surga, peran Yesus Kristus di dunia ini digantikan oleh Roh Kudus untuk menyadarkan manusia akan dosa. Bisa nggak seperti itu, Pak? Ya, jadi kita bilang melakukan tugas yang berbeda. Iya. Gitu. Jadi Tuhan Yesus kan yang mati di atas kayu salib dalam program keselamatan itu kan untuk menjadi korban dosa. Iya. Dan korban ini dipersembahkan kepada Allah Bapa. Iya. Begitu. Nah, jadi dan nanti naik ke surga, Roh Kudus itu yang akhirnya menjaga orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Dan punya peranan juga untuk menginsafkan orang akan dosa sehingga bisa percaya kepada Yesus Kristus. Begitu. Jadi ini adalah tugas kita bilang di dalam desain Allah untuk keselamatan manusia itu. Tetapi di dalam mencipta ya ketiga-tiganya mencipta gitu. Tetapi di dalam desain untuk menyelamatkan manusia itu ada peranan yang berbeda-beda. Iya. Jadi salah kalau berkata bahwa Bapa itu berubah menjadi Yesus, jadi
dan akhirnya yang mati di atas kayu salib itu juga Bapa? Tidak begitu. Dan nanti berubah jadi Roh Kudus. Roh Kudus Bapa juga. Roh Kudus Bapa juga. Dan jadi disebut Yesus gitu kan. Jadi tidak seperti itu. Memang kalau logika kita tidak seturut dengan Alkitab bisa kacau. Bapa mengutus Yesus, Yesus lebih rendah daripada Bapa. Yesus mengutus Roh Kudus, nah Roh Kudus lebih rendah lagi daripada Yesus. Ya kalau dilogikakan begitu jadi salah. Iya. Kita tahu ini setara ya karena Alkitab kan menyatakan ketiga pribadi ini kan setara dari sejak kekal kan gitu. Iya. Kalau Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 kan pada mulanya adalah firman. Itu firman ini adalah sebutan lain untuk Yesus Kristus kan gitu. Iya. Itu bersama-sama dengan Allah. Jadi kan dari awalnya ini memang sudah bersama-sama, tidak ada yang tinggi rendah begitu. Dan firman bersama-sama dengan Allah Bapa, dan firman ini juga disebut Allah. Bapa menyebut Yesus Allah, Yesus juga menyebut Bapa adalah Allah begitu. Dan Roh Kudus juga disebut Allah. Allah. Gitu. Dan kalau Tuhan Yesus di muka bumi ini berdoa, itu adalah berkomunikasi. Bukan berarti bahwa Tuhan Yesus itu menyembah Allah Bapa sama seperti kita menyembah. Gitu. Nah, cuma bahasanya kan berkomunikasi. Bahasanya kan berdoa kan gitu. Dan sebenarnya hakikat dari doa itu adalah komunikasi. Gitu. Komunikasi dengan Allah ya Pak. Komunikasi dengan Allah. Kalau kita manusia bukan berdoa ya Pak. Kita komunikasi bicara gitu. Tapi kalau kita bicara dengan Allah, kita berdoa. Begitu. Jadi gini Pak, bisa ditarik kesimpulannya Pak ya. Jadi kalau di dalam karya keselamatan, itu memang tugas Tritunggal ini mereka punya tugas yang berbeda. Betul. Di dalam karya keselamatan. Betul. Tapi di dalam penciptaan tidak sama Pak. Sama mencipta, sama-sama mencipta. Jadi bedanya di situ. Di dalam karya keselamatan adalah tugasnya berbeda. Jadi Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia datang untuk menggantikan hukuman manusia. Betul. Telah selesai clear, dia naik ke surga. Lalu turun Roh Kudus. Betul. Untuk membimbing orang-orang yang sudah percaya dan untuk membimbing untuk orang yang belum percaya gitu Pak ya. Dari pemberitaan Injil yang disampaikan oleh orang-orang yang sudah menerima Injil. Begitu bisa kira-kira Pak ya. Betul. Jadi kadang kan kalau kita dengar orang berdoa begini, Bapa terima kasih engkau sudah mati di atas kayu salib. Nah ini salah. Gitu. Ya kan? Bapa terima kasih engkau sudah mati di atas kayu salib untuk segala dosa saya. Salah. Nah ini salah. Bapak kalau telah turun ke dunia juga salah juga ya. Bapak ada di tahta di surga gitu yang ya, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Begitu. Tapi kalau kita berdoa kepada Yesus saja, sebut Yesus saja nggak salah ya? Nggak salah. Alkitab kan berkata seperti itu. Tidak apa juga Tidak begitu. apa. Kita tidak berdoa kepada Allah Bapa, tapi kepada Yesus. Atas Tidak nama apa-apa. Yesus. Malah diperintahkan kan, kalau minta dalam namaku kan, dalam nama Yesus. Enggak, takutnya ada yang cemburu gitu. Oh tidak, karena Enggak ya, kan Pak? begini, di dalam ketritunggalan ini kan Sifat yang sama. sifat keilahian kan sama gitu. Tidak mungkin ada kecemburuan di dalam Ketritunggalan ya. ketritunggalan ini gitu. Makanya Tuhan Yesus bilang kepada Filipus ini sebenarnya kan kamu itu sudah mau lihat Bapa. Lihat aku sama begitu. Itu maksudnya mau bicara aku adalah Allah juga, karena pikiran Filipus Allah itu kan cuma Bapa. Gitu. Iya. Ini Tuhan Yesus mau mengajar kepada Filipus bahwa dirinya juga adalah Allah juga. Allah. Setara dengan Allah Setara Bapa. dengan Allah, begitu. Dan kalau sekali lagi kalau Roh Kudus itu dihilangkan, itu juga akan rancu kalau membaca Yohanes pasal 14, ya tadi kan ayat 14. Coba ayat 16 dan 17, kalau Roh Kudus ini dihilangkan, jadi tidak bisa. Gitu. Aku akan minta kepada Bapa. Jadi ada Bapa disebut kan? Iya, ini Yesus ya Pak. Tuhan Yesus. Iya. Dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain
supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, oke. Jadi penolong yang lain. Jadi Tuhan Yesus tidak berkata di sini Roh Kudus adalah Yesus. Atau Bapa. Atau Bapa, begitu. Jadi Tuhan Yesus meminta kepada Bapa supaya memberikan penolong yang lain, bukan dirinya. Gitu loh. Nah, kemudian lanjutkan. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Iya. Jadi, berarti ini adalah sesuatu yang kasat mata ya Pak? Maksudnya? Tidak kasat mata. Tidak kasat mata. Artinya tidak bisa terlihat. Betul. Ini kan nanti janji bahwa kita ini dimeteraikan dengan Roh Kudus. Begitu. Kalau ayat ini tidak bisa melihat, ya wajar dong Pak. Dunia tidak bisa mengenal dia, kan nggak bisa kelihatan. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya tidak percaya kepada dia. Oh gitu. Iya. Kan statement berlanjut begini. Iya. Di Injil Matius. Kalau orang menghujat anak manusia, masih diampuni. Tapi kalau menghujat Roh Kudus, sudah tidak ampuni. Asalnya lebih tinggi lagi nih. Ya kan? Jadi kalau menghujat Roh Kudus itu berarti kan tidak akan bisa diyakinkan kepada kebenaran. Maksudnya itu ya Pak. Maksudnya seperti itu. Jadi Roh Kudus itu kan yang membimbing kita untuk menyampaikan Injil, gitu. Yang menuntun kita. Karena kita kan dimeteraikan oleh Roh Kudus nih. Nah, kalau kita beritakan Injil itu sama juga menolak Roh Kudus gitu. Bukan berarti Roh Kudus lebih tinggi daripada Yesus. Karena kan kalau menghujat anak diampuni, menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Jadi memang bukan setinggi rendah. Bukan ya Pak. Padahal ini kan Tuhan Yesus yang meminta kepada Bapa supaya diutus Roh Kudus. Kan seperti itu. Nah, jadi tidak mungkin Roh Kudus itu hilang. Tidak mungkin Roh Kudus itu juga Yesus, kan gitu. Dari ayat ini. Coba satu lagi di ayat 26-nya. Di pasal yang sama? Iya, pasal yang sama. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi jelas tidak di sini bahwa Tuhan Yesus itu bukan Roh Kudus. Ya. Atau Roh Kudus itu bukan Yesus. Iya. Gimana? Jelas tidak? Jelas. Jelas kan gitu. Jadi dikatakan dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah katakan kepadamu. Begitu. Jadi memang jelas berbeda. Begitu. Jadi Roh Kudus adalah pribadi Allah tersendiri yang berbeda dengan Tuhan Yesus. Seperti itu. Nah, jadi kalau Roh Kudus, Roh Kudus itu adalah Yesus, Bapa juga adalah Yesus, ini malah Tuhan Yesus jadi berbohong. Begitu. Kenapa berbohong? Kan Yesus itu berkata begini, di Yohanes 4 ayat 27, Pak. Ayat 24, sorry. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau Bapa adalah Yesus juga, Roh Kudus juga adalah Yesus. Yesus kan bilang Allah itu roh. Sekarang saya tanya, Yesus itu bisa dipegang tidak murid-muridnya? Bisa. Kan gitu. Nah, malah di catatan Injil Yohanes itu ada murid yang terkasih kan nyender. Kan gitu. Jadi waktu Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, malah dia sengaja makan ikan kan? Supaya apa? Supaya murid-murid tahu bahwa dia bukan hantu. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata Allah itu roh, itu bicara kepada tentang Allah Bapa dan juga Roh Kudus. Kan begitu. Jadi Yesus itu adalah Allah yang menyatakan kepada manusia. Maka Injil Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak seorang pun bisa melihat Allah, yaitu Allah yang Bapa dan Roh Kudus. Nggak bisa dilihat. Tetapi anak tunggal Allah itu yang menyatakannya. Begitu.
Jadi semua yang dilihat di perjanjian lama, Yehova yang bisa dilihat, yang berjalan di Taman Eden, semuanya itu adalah sebenarnya Tuhan Yesus sebelum menjadi manusia yang terbatas ini. Itulah makanya dia pernah berkata, aku ada bahkan sebelum Abraham ada. Betul, begitu. Jadi harus dilihat bahwa Bapa adalah Bapa, ada pribadi Bapa, Yesus Kristus ada, dan Roh Kudus itu juga adalah pribadi tersendiri. Jadi bukan berubah, begitu. Bukan berganti orang, berganti nama saja, enggak begitu. Tapi memang ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, Bapa tetap ada. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Roh Kudus yang turun, ini tidak hilang gitu. Jadi memang ketiga-tiganya itu adalah Allah yang pribadinya bisa dibedakan, tetapi satu kesatuan di dalam sifat keilahian. Dan kepada manusia, tiga pribadi ini memiliki kehendak yang sama, ya, supaya setiap orang diselamatkan ya Pak. Iya, betul. Dan cara untuk menuju itu, mereka bekerja dengan cara yang berbeda masing-masing. Betul. Jadi berarti selama ini yang dilihat orang pribadi Allah dalam penglihatan manusia yang dicatat di dalam Alkitab, itu hanya Yesus saja ya Pak? Hanya Yesus saja. Tidak ada pribadi yang lain? Tidak ada pribadi yang lain. Kedatangan Yesus nih Pak, ini bisa nggak diartikan seperti nyanyiannya Zakaria ini? Bisa dikatakan Allah sedang melawat umatnya. Iya. Itu sebenarnya kan pada saat Yesus datang ya. Betul. Allah melawat umatnya. Jadi kalau hari ini ada KKR mengatakan kita KKR karena Allah sedang melawat kita, itu hal yang keliru tuh. Itu yang keliru. Karena saat Yesus itulah datang ke muka bumi, inilah Allah sedang melawat umatnya. Tapi kan Roh Kudus ada di dunia ini Pak. Bagaimana? Tapi kan Roh Kudus ada di dalam dunia ini dan ada di dalam hati setiap orang. Nah, artinya gini, orang percaya, kalau eksistensi Yesus datang ke dalam dunia itu sama dengan Allah melawat umatnya. Pribadi Allah yang ketiga kan Roh Kudus juga Pak. Apakah itu sama dengan Allah melawat umatnya juga? Begini, terminologi Allah melawat umatnya itu adalah secara Roh Kudus kan tetap tidak dilihat. Gitu. Oke. Tetapi orang melawat itu sesuatu yang dilihat. Gitu bahasa Allah melawat. mengunjungi umatnya. Betul. Karena itu kan bisa dilihat, Allah yang bisa dilihat, itu maksudnya. Oh. Karena nyanyian daripada Zakaria ini di Lukas pasal 1 itu luar biasa. Pasal 1 ayat 67 dan 68. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menubuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Ya, jadi peristiwa Yesus datang ini adalah peristiwa Allah yang datang. Gitu, Allah yang datang. Makanya Yohanes Pembaptis kan tugasnya adalah menyiapkan jalan untuk Jehovah. Yaitu Elohim kita. Kalau di dalam Yesaya kan seperti itu. Jadi tugas jadi orang yang ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis itu adalah Allah yang datang. Satu lagi nih Pak Kurnia, supaya kita ini tidak rancu mengenai Yesus adalah Roh Kudus kan. Ini coba coba Pak Kurnia jelaskan di Matius pasal 1 ayat 20 nih, supaya tidak rancu nih pemahaman Roh Kudus. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, pemahaman ini dari Roh Kudus ini. Ya, dari Roh Kudus itu adalah bukan Roh Kudus bersetubuh dengan Maria, nggak begitu. Jadi adalah anak yang dikandung oleh Maria itu adalah ilahi. Gitu. Jadi makanya Maria waktu itu kok bisa terjadi? Gitu. Malaikat itu berkata tiada yang mustahil bagi Allah. Begitu.
Jadi Allah ada di dalam rahim Maria yang nanti Maria akan lahirkan dan nanti dinamakan Yesus. Jadi Yesus itu adalah nama manusia untuk firman yang menjadi manusia. Ya, kalau ditanya apakah Musa mengenal Yesus, ya belum, karena Yesus kan belum menjadi manusia. Tetapi yang dimengerti adalah Jehovah itu yang menyelamatkan. Dan akan datang. Dan Yesus itu adalah Jehovah yang menyelamatkan. Berarti iman kita sama dengan iman Musa ya Pak? Betul, sama dengan iman Dan Musa bisa disebut juga orang Kristen? Bisa. Ya, jadi begini pernyataan Tuhan Yesus kepada Filipus tadi, ya kan? Itu bukan berarti aku dan Bapa itu kamu lihat aku lihat Bapa, atau jadi Bapa itu aku. Tidak begitu. Misalnya begini, ya. Kalau kita baca Yohanes pasal 17 itu, Yohanes pasal 17. Jadi aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku itu tidak diartikan mereka jadi satu pribadi. Iya. Begitu. Pasal 17 ayat 20 dan 22. 20 dan 22. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Lanjut 21 Pak. Iya, lanjut. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Nah, ayat 23-nya. Oke, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Nah, jadi kalau ditafsirkan aku di dalam Bapa, itu berarti Bapa sama dengan Tuhan Yesus. Berarti kalau Yesus bilang aku di dalam mereka, berarti kita ini jadi Yesus. Kan tidak. Jadi banyak Yesus. Jadi banyak Yesus. Jadi 15 totalnya. Ya kan tidak diartikan seperti itu kan? Ya kan jadi 15 gitu. Karena ada Tritunggal plus 12 murid Yesus ini kan gitu. Jadi apakah kita menjadi Yesus? Kan gitu. Kan tidak. Gitu. Jadi tidak diartikan bahwa Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus itu sama dengan arti ya Yesus adalah Bapa, tidak begitu. Kalau itu diartikan begitu, maka timbul lagi ajaran sesat, kita juga jadi Yesus. Gitu. Nah, ini kan kacau. Gitu. Kalau begitu semua orang Kristen adalah Yesus. Iya. Kan jadi begitu. Nah, jadi tidak seperti itu. Jadi Yesus itu bukan Roh Kudus. Iya. Dan Roh Kudus juga bukan Bapa. Jadi ya, tiga pribadi, memang ketiganya adalah satu. Iya. Dan hanya Allah yang demikianlah bisa mendesain keselamatan untuk manusia yang tidak melanggar keadilannya dan kasihnya. Amin. Gitu. Jadi Bapa, pribadi Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi korban bagi dosa manusia. Iya. Ini Yohanes 3 ayat 16 itu kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan Bapa yang turun, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada anaknya ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dan kita punya keyakinan akan kepastian keselamatan kita karena Yesus Kristus yang adalah Allah, pribadi Allah yang setara dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, menjadi manusia dan menebus dosa kita, dan itu sudah lunas dibayar. Ya, luar biasa. Jadi di dalam penyaliban Tuhan Yesus itu ada keadilan Allah di situ karena dosa dijatuhkan, dan di situ adalah puncak kasih Allah. Karena itu adalah solusi untuk manusia yang sudah berdosa, ada jalan untuk kembali ke surga. Amin.
Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Ya. Ya, jadi kalau Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus, tidak bisa mendesain keselamatan seperti itu. Jadi pandangan Yesus adalah Roh Kudus itu Salah besar. tidak Alkitabiah. Ya. Jadi Bu Yeni Wahid itu tidak candaannya tidak Alkitabiah. Iya, iya. Gitu. Ya. Oke, ada yang mau ditambahkan Pak Yusian? Ya, sedikit untuk Ibu Yeni Wahid yang terhormat. Saya memang yang kami kasihi juga. Karena saya memang juga termasuk apa itu istilahnya sedikit mengidolakan almarhum Gus Dur. Sedikit apa banyak? Banyak, sedikit banyak lah. Kenapa? Saya suka, banyak loh Pak. Saya yang suka dengan stepnya Gus Dur tuh. Iya. Itu aja kok repot. Itu aja kok repot. Kalau bisa, saya mengharap kepada Ibu Yeni Wahid di dalam apa itu menjadi tim sukses Pilpres ini, cobalah candaannya itu jangan menyerempet-rempet tentang hal kerohanian. Iya, iya. Saya salut dengan almarhum Gus Dur. Almarhum Gus Dur yang suka canda, tapi candaannya dia nggak menyerempet-rempet. Iya. Kanan kiri hal yang sifatnya kerohanian. Iya. Itu aja yang saya himbau kepada Ibu Yeni Wahid supaya untuk selanjutnya di dalam tim suksesnya jangan memakai bahan kampanyenya yang sifatnya religi. Iya. Tapi tetap kita berharap juga semoga dia sukses juga ya Pak. Oke. Ada yang perlu ditambahkan lagi Pak Kurnia? Cukup. Saudara, Anda boleh mendengarkan atau kami persilakan untuk mendengar video ini, menyaksikan video ini dari awal sampai akhir supaya Anda tidak gagal paham. Memang konsep pribadi Allah yang Tritunggal sebenarnya kalau memakai akal kita sendiri yang tidak tunduk kepada Alkitab, susah untuk kita menerima itu. Tetapi kalau kita mau merendahkan hati kita, merendahkan pikiran kita untuk tunduk kepada keberadaan Alkitab yang adalah satu-satunya firman Allah, tentu hanya inilah solusi yang paling tepat untuk memahami pribadi Allah. Kalau pribadi Allah yang masuk logika Anda, yang maunya menurut pikiran Anda, bisa jadi itu bukan Allah, karena memang Allahnya bisa dipikir. Tetapi Allah yang mau kita terima adalah Allah yang pribadinya hendak diperkenalkan kepada kita, manusia yang sangat terbatas, saya bilang, pemahamannya, pemikirannya, logikanya, intelijensinya jauh di bawah Allah. Satu-satunya cara untuk memperkenalkan diri Allah hanyalah lewat firman-Nya, yaitu Alkitab. Yang satu-satunya. Yang satu-satunya adalah firman Allah. Ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, Yesus bukan Allah Bapa. Yesus adalah Allah, tetapi dia bukan Allah Bapa. Allah Bapa juga adalah Allah, tetapi dia bukanlah Roh Kudus. Tiga pribadi ini adalah tiga pribadi yang berbeda, tetapi keberadaannya adalah Allah yang sama. Sederajat, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Baik, Anda seharusnya percaya kepada Alkitab yang satu-satunya sumber keselamatan. Tanpa percaya kepada Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, menanggung dosa dunia, yang diutus oleh Allah Bapa datang ke dunia ini, maka tidak ada jalan lain untuk menanggung dosa Anda. Maka ada jalan lain, tetapi Anda harus tanggung itu di dalam neraka dan itu kekal. Dan pasti bukan di dalam surga. Tapi kalau Anda percaya bahwa Yesus sudah mati bagi seluruh dosa dunia, dosa mulai dari Adam pertama kali berbuat dosa, sampai dosa manusia terakhir, dan terhitung di dalamnya adalah dosa Anda dan dosa saudara, dosa saya juga, dosa yang ada di tempat ini, terhitung pula di dalamnya. Maka kalau Anda memiliki iman yang seperti itu, maka Allah Bapa tidak lagi menuntut hukuman atas dosa yang sudah Anda perbuat. Maka percayalah kepada Alkitab yang satu-satunya firman Allah. Amin. Baik, sebelum kita mau menutup, saya meminta kesediaan Pak Kurnia untuk pimpin kita di dalam doa. Baik, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya, kami ada firman-Mu yang kami pegang, sehingga kami tidak terombang-ambing dengan pengajaran yang salah, Tuhan.
Karena kami tahu hanya lewat firman-Mu inilah kami mendapatkan pengenalan yang benar tentang Engkau, karena firman-Mu lah di mana Engkau menyatakan seperti Allah yang harus kami kenal. Amin. Dan kami mengucap syukur karena dari firman-Mu, dari Alkitab kami mengerti bahwa segala dosa kami sudah diselesaikan oleh Juru Selamat kami, Yesus Kristus, ya, di atas kayu salib. Yang kami yang seharusnya dihukum, tetapi sudah diselesaikan semuanya di atas kayu salib. Kami tahu segala dosa kami yang dulu, sekarang, yang sampai dosa yang akan datang, sudah Tuhan selesaikan hukumannya di atas kayu salib. Oleh karena itu Tuhan, kami mau memakai hidup kami yang sudah ditebus ini untuk hidup bagi Engkau, untuk terus ya memuliakan Engkau selama kami ada di dunia ini. Pimpin kami, juga para pendengar yang menyaksikan apa yang menjadi kami bahas pada malam hari ini. Terima kasih dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, pujilah segala sesuatu dan teganglah yang baik. Kalau Anda merasa diberkati lewat video kami malam hari ini, Anda bisa share, Anda bisa kasih tanda jempol artinya like. Dan kalau ada pertanyaan, Anda bisa ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe supaya kalau kami mengupload video terbaru, Anda akan mendapatkan besar lewat Google. Baik, selamat malam dan akhirnya salam Maranatha.